Halo Halo bro, bro, mantap. yoi. Lu di mana bro Nggak sekarang? salah. Di gereja Eh, kantor. di ruang remaja gua bro, tempat Oh kemarin oke, gua siap siap. ada tuh, kemarin gua pakai. Ada Da Vinci. Ini juga diumumin di live gue ya, di IG gue. Astaga. Di IG lu juga muncul dia ya Hen ya? Nggak tahu, justru gue tuh gue nggak pernah live bareng. Itu udah lama tuh Oh oke. live live. Gue juga nggak pernah sih Hen, baru-baru ini. Oh, yang sama Ray itu yang pertama. Iya sama Ray itu yang pertama. Kita memang lagi Hmm, mau seriusin jadi per minggu satu gitu Hen. nice lah. Hen, suara gue berdengung nggak di sana Hen? Nggak, suara gue gimana nggak? Gue ngomong agak berdengung, Oh, tapi nggak gue apa coba. nggak apa-apa sih Hen, nggak masalah. Soalnya soalnya gue biasanya landscape bro, jadi nggak belum ada Oh settingan nggak apa-apa apa. nggak apa-apa. Gitu aja Hen. Kayak gue begini. Eh, yang penting kan suara lu, yang penting suara lu nggak bergema. Ya, itu. Hmm. Oke. Kayaknya kita langsung mulai. Ini sudah jam 7.59, Hen. Oke. Oke, selamat malam teman-teman sekalian dan juga Hendrawan. Thank you buat kesediaannya boleh join di talk show gereja kita pada malam hari ini. Tema malam hari ini adalah spiritualitas di masa pandemi. Dan sebelum kita akan bersama-sama membahas topik ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini boleh punya waktu untuk berbincang bersama mengenai satu topik. Kami berdoa biarlah Tuhan yang boleh menolong jalannya talk show ini supaya Tuhan boleh berkati secara khusus jaringan dan juga koneksi internet yang kami pakai, biarlah tidak ada kendala dan permasalahan yang terjadi. Tuhan yang juga boleh urapi Hendrawan yang akan membawakan materi dan diajak untuk berdiskusi berbincang. Tuhan yang juga urapi beliau, berikan hikmat yang datang daripada Tuhan. Terpujilah namamu ya Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, sebelum kita akan membahas topik ini, mungkin saya akan perkenalkan profil pembicara kita malam hari ini. Namanya adalah Hendrawan Wijoyo. Beliau pelayanan di GPMBRI Kemurnian Jakarta. Dan untuk perkenalan lebih lanjut, mungkin rekan-rekan sekalian bisa langsung IG-nya ada di info di bagian atas atau ada di pin komen yang ada di bagian bawah. Oke. Suara saya bergema juga kayaknya. Oke. Ada kesalahan teknis kayaknya. Apakah masih bergema juga? Ci Ahun bisa kasih feedback? Masih bergema nggak? Gue takut dari HP gue. Tapi coba dulu aja. Tapi lu nggak dengar bergema kan Hen suara gue? Tidak. Gue takut gue yang bikin bergema. Ya jalan dulu aja bro, gak apa-apa. Ternyata penyebabnya lo nih selama ini. Bentar ya, coba gue pasang headset dulu deh. Oh mati bro, bukan salah gue berarti. Maaf. Nah, kalau pakai headset mungkin membantu. Biasa ini teknologi. Halo Hen. Yuk. Oh, udah ya. Gak tau nih masih bergema atau enggak. Mudah-mudahan enggak dah. Enggak sih kalau di gue dari tadi juga enggak. Sama gua yang kedengaran lebih itu bergema.
Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mungkin masalah koneksi juga kali ya. Mudah-mudahan berjalannya waktu nggak begitu. Oke, Hen, kita langsung mulai aja. Jadi seperti yang kita tahu, memang pandemi ini kan masih berlangsung dari awal bulan Maret sampai dengan hari ini nih. Dan kelihatannya kalau kita lihat, menurut prediksi dari beberapa orang, ini bakal berjalan begitu panjang nih. Mungkin sampai awal tahun depan pun kita nggak tahu pasti, mungkin masih ada begitu ya. Walaupun harapan kita nggak seperti itu. Nah, tentu pandemi ini juga berdampak pada gaya ibadah kita nih, gitu ya. Baik teman-teman yang di Jakarta maupun teman-teman yang di Palembang di sini juga kita melakukan ibadah online, Hen. Nah, gaya ibadah mempengaruhi kesehatan rohani seseorang nih, kurang lebih seperti itu. Karena memang ibadah online kita di satu sisi belum terbiasa, tetapi juga membuat kita jenuh, gitu ya. Dan hal tersebut didukung juga dengan salah satu hasil survei dari Rembukan Saat yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, tapi sebelum kita akan masuk ke topik ini, mungkin Hendrawan sebelumnya bisa sampaikan sedikit tentang apa sih spiritualitas itu dan seberapa penting spiritualitas di dalam kehidupan manusia, khususnya di dalam masa pandemi ini. Kalau ditanya spiritualitas itu sebenarnya kata keren dari relasi kita dengan Tuhan. Sebuah pengalaman kita mengalami Tuhan, mengalami itu artinya merasakan dampak kehadiran Dia dalam hidup kita, merasakan rasanya mendapatkan berkat dan memberkati orang lain demi Tuhan dan berkomunikasi dengan Dia. Tentu berkomunikasinya mungkin tidak secara audio ya, langsung, tapi dalam firman, di dalam interaksi dengan orang, merasakan sentuhan rohani begitu. Jadi spiritualitas itu ya sebenarnya relasi dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya seberapa penting kan spiritualitas itu? Iya. Nah, ini yang memang penting banget begitu. Karena kalau kita percaya di dalam teologi Kristen, dalam pengajaran iman kita, bahwa spiritualitas itu adalah kebutuhan diri ya. Ketika spiritualitas itu atau relasi dengan Tuhan itu nggak ada, manusia itu ada merasakan kekosongan di dalam hati. Ya kita sering lihat, sering dengar ya, quotes-nya dari Pascal, dari Agustinus ya, bahwa ada ruang kosong dalam hati manusia yang nggak akan pernah terisi, yang akan selalu butuh diisi sesuatu, tapi nggak akan pernah terpenuhi kecuali diisi oleh keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah ini nih, Neil, yang dalam beberapa bulan terakhir ini kelihatan buktinya. Kalau teman-teman udah lihat-lihat di internet begitu atau di surat kabar, mantap sekali selama corona ini ya, angka perceraian itu naik jauh sekali ya. Terus yang namanya kekerasan dalam rumah tangga juga naik jauh ya. Bunuh diri juga nggak kalah banyak ya. Kelihatannya memang di tengah-tengah kekosongan yang terjadi, orang itu kekosongan aktivitas ya. Jadi senggang tiba-tiba pas awal-awal PSBB, terus tiba-tiba nggak bisa jalan-jalan, tiba-tiba nggak bisa pergi-pergi makan. Selama ini aktivitas-aktivitas itu yang mengisi keseharian kan hilang. Nah tiba-tiba orang bisa merasakan kekosongan yang ternyata selalu ada di dalam hati. Kekosongan yang meminta diisi oleh suara Tuhan, kehadiran Tuhan. Jadi ya samalah kalau kayak teman-teman suara ruangannya tenang sekali ya, teman-teman konsentrasi, kehilangan nggak ada suara-suara yang aneh-aneh, teman-teman akan dengar dengan lebih baik. Ternyata ada bunyi AC. Bahkan kalau benar-benar tenang sekali hening, teman-teman bisa dengar detak jantung teman-teman sendiri. Nah, itu sama di dalam pandemi ini, tiba-tiba hidup kita agak kosong atau agak kopong, ya, agak lenggang tiba-tiba secara kebiasaan. Nah, di sana kita merasakan kebutuhan akan spiritualitas. Gitu ya. Oke, jadi spiritualitas itu sangat penting kan ya, karena memang yang menjadi core atau mungkin bisa disimpulkan yang menopang kehidupan seseorang itu untuk bisa bertahan dan berjalan di tengah situasi yang sulit. Gue jadi keinget soal peristiwa mutilasi yang di Kalibata nih. Ini juga salah satu motifnya kan karena si cewek dan si cowok ini gak punya kerjaan lagi di masa pandemi. Nggak tahu lah ya, mungkin mereka dipecat, maka akhirnya bisa berbuat hal yang kejam seperti itu.
kalau baca di kolom komentar YouTube itu lebih keren komentar netizen. Banyak yang komentar soal cewek pintar tapi nggak punya akhlak misalkan kayak gitu, atau tidak diajarin soal agama. Nah, ini dia nih salah satu mungkin poin penting dari spiritualitas itu kali ya. Kalau nggak ada spiritualitas, lagi pandemi kacau-kacau. Iya, pasti kacau. Itu salah satu bukti lah kali ya, bukti yang bisa kita lihat yang lagi viral nih sekarang. Oke, Hen. Mau tanya pendapat Hendrawan soal spiritualitas dan kesehatan emosi seseorang itu kira-kira gimana nih, Hen? Nah, ini relasi yang kita kadang-kadang sadari, kadang-kadang kita miss begitu ya. Terutama ketika kita nggak nyadarin bahwa ternyata apa yang di dalam diri itu sangat keluar ketika kita berinteraksi dengan orang. Misal ya, kita ngomong soal fisik dulu aja nih. Ada istilah bahasa Inggris yang namanya hungry, HANGRY ya. Jadi ketika orang itu lapar, hungry, orang itu cenderung angry ya. Jadi ternyata fisik sangat mempengaruhi emosi kan ya. Nah, apalagi kalau dulu kita di saat kan ini belum makan makanan habis ya, nambah gitu, jadi agak emosi gitu. Nah, hal yang sama juga berkaitan sama kelaparan kita akan relasi dengan Tuhan ya. Tadi kan gue bilang di awal, spiritualitas itu mengisi ruang kosong yang lapar sekali diisi. Nah, ketika ada kelaparan spiritualitas, gak heran sumbu jadi pendek, disenggol dikit bacok. Ketika orang nggak menyenangkan sedikit, kita emosi sekali. Termasuk juga bukan cuma emosi marah, tapi emosi sedih. Ada beberapa orang yang dalam beberapa waktu terakhir ini di pandemi ya, merasa kesepian, merasa stres, merasa depresi bahkan. Nah itu bukan selalu karena rohani yang nggak baik ya, tapi rohani yang nggak baik bisa jadi mengarah ke emosi yang kurang sehat. Oke, jadi hidup kita ini udah bikin kita stres nih, Hem. Ditambah lagi spiritualitas kita misalnya kacau. Nah ini kombinasi yang mematikan, mungkin begitu kali ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau menurut Hendrawan sendiri, ini secara khusus mengenai ibadah online yang kita lakukan selama beberapa bulan. Jadi nggak tahu nih ya, Hendrawan apakah merasakan hal yang sama tentang kejenuhan di dalam ibadah online atau tidak. Tetapi kita ambil yang secara umumnya begitu ya, katakanlah jenuh. Nah, apakah Hendrawan punya tips untuk mengatasi rasa jenuh atau bosan di dalam ibadah online yang kita lakukan? Iya, Daniel. Jadi yang dalam kondisi sekarang kan gereja di seluruh dunia kan ya ngalamin sekarang ibadah live stream atau ibadah online. Nah, di dalam keadaan yang sulit ini, banyak gereja, termasuk gereja gua, mensurvei anak-anak muda, bahkan juga orang dewasa, problemnya selalu sama, bro. Ketika ibadah online, awalnya masih agak konsen, tapi makin bulan berjalan, itu ibadah makin lama, makin seperti nonton YouTube. Karena memang sebagian nonton di YouTube ya. Jadi, ibadah tidak lagi menjadi ada rasa terlibat di dalamnya, tapi malah lagi ibadah, tiba-tiba notifikasi Tokopedia barang sampai misalnya. Wah, langsung ya keluar kan ambil barang misalnya. Atau lagi ibadah, keluar notifikasi Instagram atau di TV, kadang-kadang anak-anak lagi ribut, lagi apa di rumah ya, kadang-kadang pusing sekali orang tua juga. Kalau orang tua, kalau anak-anak juga selalu merasa ini ibadah, tapi kok di atas ranjang, ya, sambil tiduran, juga jadi nggak konsen. Kalau nggak tahu ya kalau Daniel di GKY pos Kebun Jeruk gimana ya. Tapi kalau di tempat gua kan kami melalui YouTube ya live streamnya. Kami bisa lihat tuh atensi orang di dalam YouTube berapa banyak yang tutup. Ternyata cukup banyak loh dia. Oke. Kayaknya kita sama ya. Ya. Kalau di grafik tuh yang nonton banyak di awal, yang sampai habis nonton nggak banyak gitu ya. Berapa turun ya? Itu kita lagi akalin. Tapi itu problem yang Daniel tadi sudah katakan. Nah sekarang pertanyaannya, ini problem kenapa? Ya. Nah kalau ditanya kenapa, Neil, gue mengusulkan ada dua hal sebenarnya yang menjadi akar kenapa ibadah online kita menjadi begitu kering. Nah yang pertama menurut gue adalah kehilangannya akan
mungkin bagi sebagian orang, tapi gue coba share ya, semoga kita sama-sama bisa belajar sesuatu. Kita punya lagu sekolah minggu, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ya, apa yang baik, apa yang jahat. Kita biasa dengan istilah teologi atau di dalam khotbah-khotbah, bahkan di dalam gereja-gereja ada yang tema tahun Coram Deo, ya, hidup di hadapan Allah. Kan kita mengatakan dalam firman-firman, ya kan, apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, gitu, pakai Kolose kan ya, dengan harapan di kantor dimanapun kita benar-benar hidup di hadapan Tuhan. Tapi Neil, yang menarik, ketika ibadah online, khususnya bagi anak muda nih yang suka ibadahnya di HP sendirian di kamar, konsentrasi itu tuh kecil sekali loh. Niat ibadah bahkan kecil sekali. Nah, ini yang menarik sekali, Neil. Gue pernah baca ya mengenai sebuah penelitian ya, dari Newcastle University, penelitian psikologis, yang ternyata menunjukkan bahwa orang itu, kalau ada yang lihat, dibandingkan dengan orang tidak ada yang lihat, akan jauh lebih baik, akan jauh lebih bermoral, akan jauh lebih taat kalau ada orang yang lihat. Jadi ini penelitiannya ya, di kampus itu kan ada kantin, lalu mereka pasang poster, cuma poster mata yang melihat. Dan ternyata ketika hari di mana poster itu dipasang, beberapa hari secara random diatur, orang itu jauh lebih mau membersihkan mejanya sendiri, tray makanannya sendiri, begitu. Jadi ternyata orang-orang itu, bukan orang-orang di kampus itu doang ya, tapi kita semua ini manusia adalah pribadi-pribadi yang kalau dilihatin orang akan jauh lebih tanggung jawab, akan jauh lebih taat, akan jauh lebih terdorong untuk melakukan apa yang benar dan apa yang penting. Nah, ini teman-teman menarik sekali ya, karena kalau kita selama ini terlalu menekankan Coram Deo di hadapan Allah, gue takut kita kehilangan yang lain, bahwa kita juga hidup di hadapan manusia yang lain, dan itu ternyata penting sekali. Jadi dalam survei kami di sini ya, Neil ya, kami mendapati bahwa jemaat yang ibadah bersama dengan keluarga itu jauh lebih menikmati ibadah dibanding dengan jemaat yang ibadah sendiri di kamar dengan HP-nya masing-masing. Jadi ternyata kehilangan sense bersama dengan orang lain itu bermakna sekali. Karena ketika kita di hadapan manusia yang lain, dengan akuntabilitas tersebut, justru kita jadi agak sembarangan, bro. Sembarangan sama diri dan Tuhan. Itu satu hal. Nah, hal kedua yang gue lihat adalah problem daripada ibadah online kita, itu adalah soal ini, bro. Kita itu kehilangan sense ya, atau perasaan punya jadwal atau punya keteraturan. Di awal pandemi ketika PSBB total, orang-orang itu tiba-tiba harinya jadi hari Minggu semua, 7 hari. Bagian kita ya, tiba-tiba di rumah terus. Biasanya kantor atau ke sekolah atau ke kampus, tiba-tiba kok jadi di rumah terus. Apa yang terjadi begitu ya? Kita kehilangan sense. Tiba-tiba yang dulunya biasanya kalau belajar itu di sekolah, kalau kerja itu di kantor, kampus itu di kampus, tiba-tiba setiap hari kerjaannya jadi di kamar, bro. Apalagi anak-anak sekolah ya, sekarang di depan laptop di dalam kamar atau di ruang tamu, dia belajar di situ, dia ibadah di situ, tempatnya, waktunya juga berantakan sekali. Bahkan dengan ibadah online, orang ibadah hari Minggu bisa milih, bro, mau jam berapa kan ya? Pokoknya udah dibagi linknya, seenak lu lah, jam 12 malam juga nggak apa-apa, sambil ngepet begitu ya istilah kasarnya ya. Sambil boker juga lu ibadah juga ngeribut, karena kan pakai linknya online. Tapi permasalahannya, apa betul kita bisa bertahan di dalam kondisi tanpa keteraturan begini? Kalau kita lihat di dalam kekristenan, kita punya siklus atau ritme 7 hari dalam seminggu. 6 hari bekerja, 1 hari libur, sahabat. Ketika kita lihat dalam perjanjian lama, orang ibadah itu selalu di tempat yang khusus. Di bait suci, di kemah pertemuan, bahkan penyembah berhala, ya, itu menyembah di bukit-bukit pengorbanan. Somehow ada sebuah kepentingan geografis, ada sebuah keutamaan bahwa tempat tertentu itu adalah tempat memang kita beribadah. Fisik badan kita itu mesti khusus. Biasanya ibadah di gereja,
di bangku yang kayu, yang keras, yang pantat sakit, nggak bisa tidur. Tiba-tiba ibadah di ranjang, posisi selonjoran, di sampingnya coklat atau di sampingnya citato ya sambil makan, buyar keteraturan kita. Waktu juga begitu. Nah, jadi kehilangan akan keteraturan dan kehilangan akan mata orang lain atau kehilangan dipandang orang lain ini dua hal yang ternyata sangat penting sekali. Ketika kita kehilangan dilihat orang lain dan kehilangan keteraturan, ibadah kita tiba-tiba menjadi betul-betul sulit. Baik sulit diikuti, sulit mendapatkan berkatnya, bahkan sulit untuk mau ibadah. Begitu. Nah, kalau ada kehilangan dua ini, sekarang solusinya. Nah, kita akan lihat dua solusinya nih ya. Bagaimana kita mendapatkan solusi dari kehilangan keteraturan dan kehilangan rasa dipandang orang lain. Nah, yang pertama bro, ketika kita tadi bilang kalau kita nggak dilihat orang lain, kita jadi ibadah kurang semangat, kita jadi kurang niat ikutin, kita jadi kurang merasakan hadirat Tuhan bahkan. Nah, di sini pentingnya yang namanya akuntabilitas tadi. Okay. Nah, jadi gue menyarankan buat anak-anak muda nih, mungkin di GKI Kebon Jeruk kebanyakan anak-anak remajanya ibadah bareng orang tua ya. Tapi kalau ada yang ibadahnya sendiri, padahal orang tuanya juga ibadah di depan begitu ya, gue sarankan menggunakan satu layar yang lebih besar. Jadi beribadah bersama di ruang tamu. Entah itu menggunakan laptop, entah itu menggunakan smart TV, atau menggunakan HP bahkan. Tapi di ruangan yang sama. Karena misalnya ketika lagi liturgi harus berdiri misalnya. Gue mendapati orang itu akan males sekali, tiba-tiba berdiri sendiri begitu bro. Kayak aneh sekali ke jemaat gitu. Gue ngapain? Apalagi ada beberapa yang nyanyi sendiri, tiba-tiba suci-suci sendiri ya. Itu kata dia apalagi kalau liturgisnya semangat sih. Ayo kita tepuk tangan. Susah bro. Kalau nggak di hadapan orang lain itu manusia. Istilahnya itu kita tuh performative creature. Kita tuh perlu ada orang lain yang melihat. Bukan karena kita caper bro. Tapi memang kita butuh ada orang lain. Nah pertanyaannya bagaimana dengan jemaat atau dengan anak muda yang tidak punya keluarga yang sama-sama ibadah dengan gereja yang sama, atau Kristen sendiri di rumah. Nah, di sini kita perlu minta bantuan saudara seiman. Jadi gue menyarankan bagi anak-anak muda yang di rumahnya Kristen sendiri, mengkontak teman-temannya yang sama-sama di komunitas pemuda atau remaja. Jadi bareng-bareng bro janjian. Pokoknya lu mau kebakaran, mau hujan, mau badai, mau dicolong orang, mau dirampok rumah lu. Pokoknya kita jam 10 misalnya, jam 9 kita start. Janji ya. Kalau perlu HP itu ibadah juga nyalain kameranya bro. Conference supaya kelihatan bro ya. Pokoknya supaya dipandang orang lain ya. Dan mungkin kalau ada yang mulai, aduh gue malas ikut lah. Nah itu perlu mungkin buat janjian sama teman. Kita akan yakin akan ibadah rutin. Kalau nggak ikut nanti misalnya ada dedaknya atau apa. Nah itu hal-hal yang bahkan katanya konyol seperti itu ternyata kita butuh. Karena kita butuh melawan kehilangan sense of dilihat orang ya. Living before the others. Itu yang pertama. Nah yang kedua, apa solusi dari kehilangan order atau kehilangan keteraturan? Nah, solusi daripada order ini, gue menyarankan bagi kita nih, anak-anak muda misalnya yang ibadah di online di rumah, itu untuk khusus menyediakan satu spot. Jadi kalau ibadah, spotnya di mana? Tidak boleh spot itu dipakai atau posisi itu dipakai untuk hal yang lain. Jadi kalau mau ibadah hari Minggu atau ikut live hal-hal rohani begini, mesti khusus di spot itu. Kalau spot yang sama dicampur, spot yang disama buat main Mobile Legend, buat main Tom and Jerry, apalagi buat main bohong-bohongan bro di Among Us bro. Nah bro, ibadah juga jadi bohong nanti bro. Wah berat nanti kita bro ya. Main sih boleh bro, tapi kalau boleh ibadah dikasih spot yang dikuduskan atau dipisahkan. Memang khusus buat ibadah. Termasuk jamnya. Jamnya itu jam. Bukan cuma waktu, tempatnya juga bro. Oke. Atau posisinya bahkan. Jadi baik secara waktu maupun secara geografis, kalau bisa itu difikskan. Karena sekali lagi
kita itu sudah biasa ibadah di gereja. Bukan cuma jamnya jam 9 misalnya ya, jam 9 pagi, tapi juga tempatnya di gereja. Bahkan kita punya ritual datang ke gereja. Mungkin Daniel sama Rere kan jalan kaki ya dari Pastori ke gereja, atau di mana Pastori dulu. Tapi bagi jemaat yang lain mungkin biasanya naik mobil. Jam 8.30, mata masih beler-beler, pas sama. Berarti di mobil? Hah? Jangan bro, berarti jangan disamain juga. Jangan disamain juga. Tapi mungkin di kamar, misalnya ya, gue menyarankan ya, misalnya di kamar, di satu pojok sediakan alas yang baik, mungkin satu karpet atau satu bantal didudukin begitu kan supaya nggak masuk angin, nanti kentut lagi ya kalau nggak. Jadi duduk aja di satu pojok dan ibadah di sana. Betul-betul ibadah seperti di satu khusus tempat kudus ya, tempat kudus untuk ibadah. Di satu jam yang sama, misalnya kita komitmen, pokoknya gue akan ibadah karena live stream misalnya ya. Pokoknya gue akan ikut tepat di jamnya. Tapi kalau linknya sifatnya terbuka, jamnya itu bisa dipakai di akses kapan aja, gue akan fix pokoknya jam sekian gue akan mulai. Jadi secara geografis dan secara waktu ada keteraturan. Ini juga termasuk sebenarnya buat hidup yang lain ya, termasuk buat belajar segala macam. Tapi ini kita fokus di ibadah dulu. Saat teduh juga peraturan sebenarnya. Nah, Hen, ada beberapa ini pertanyaan mengenai yang pertama, kebutuhan untuk dilihat orang tadi, Hen. Permasalahan yang pertama. Nah, jadi hal tersebut itu ada kaitannya dengan komitmen seseorang dan peran gereja yang kurang terhadap yang mungkin membina iman jemaat dalam hal ini. Sorry, tadi Neil di awal agak hilang bro. Apa yang berperan kekurangan gereja apa tadi? Kan tadi kan di permasalahan pertama kita menemukan ada permasalahan jemaat kurang konsentrasi di dalam ibadah karena ternyata koram manusianya kurang tuh. Bukan koram Deo, koram manusianya kurang. Nah, ini apakah ada kaitannya dengan peran gereja yang kurang untuk memberikan satu pemahaman atau pendidikan mengenai hal ini, begitu kan? Nah, memang kalau orang yang sudah terlatih, yang sudah sangat terbina, mungkin akan lebih sedikit mengalami kesulitan, kesulitannya sedikit saja ketika ibadah online seperti ini. Tapi untuk kebanyakan mere mortal like us ya, untuk orang-orang biasa seperti kita ya, memang mungkin bukan, tapi memang ada kebutuhan ibadah itu bukan hanya relasi sama Tuhan, tapi aku di hadapan sesamaku, sebagaimana aku di hadapan Tuhanku. Nah, koram Deo dan koram homo ini, homo manusia maksudnya, ini sama-sama penting. Gue nggak sebut homo ya tadi karena agak ini ya, tapi kalau lu pakai istilah koram manusia, koram Deo dan koram homo sama penting. Jadi itu memang satu hal yang sudah wired, ya sudah tertanam dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam tubuh kita, sehingga bukan salah gereja juga sebenarnya, tapi memang untuk kebanyakan daripada kita butuh. Oke. Hen, kalau misalkan ada orang yang bilang, kayaknya gue ibadah lebih menikmati sendiri. Jadi gue nggak bisa juga, meskipun ada keluarga gue atau teman atau siapa, kayaknya gue lebih santai sendiri. Itu kayak gimana pendapat Hendrawan? Agak putus nih, sorry. Agak putus. Oh, oke. Halo Hen. Oke, kayaknya baru nyambung lagi, Hen. Kalimat pertanyaannya. Oke. Menurut Hendrawan, kayak gimana pendapat Hendrawan dengan mungkin ada sebagian orang yang lebih nyaman untuk ibadah sendiri. Jadi dia mungkin kurang nyaman kalau misalkan harus ibadah di dalam satu ruangan bersama dengan keluarga atau temannya. Tempat gua putus-putus kan? Halo? Oke, kita tunggu. Halo, Hen?
koneksinya bermasalah nih. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi kan tadi Hendrawan bilang kan ada mengusulkan agar ibadah dan kalau keluarga disarankan untuk ibadah bersama di satu ruangan dengan smart TV, laptop dan sebagainya. Nah, bagaimana misalkan ada orang yang mengatakan dia lebih nyaman untuk ibadah sendiri ketimbang harus bersama-sama. Nah, kalau ada teman-teman yang kalau ibadah bersama dengan orang tua merasa risih misalnya, ya, itu nggak apa-apa kalau mau ibadah sendiri. Tapi kalau ibadah sendiri dia nggak konsen, better jangan, better bersama-sama. Kalau ada orang yang risih ibadah bersama dengan keluarganya, nah itu mungkin perlu ditanya ya, dia itu biasanya kalau ibadah hari Minggu pas ibadah gabungan bareng orang tuanya apa enggak ya? Kan biasanya juga bareng gitu. Nah itu kan juga satu hal yang mungkin sebenarnya udah biasa sih kita dari sekolah minggu berasa anak-anak sudah bareng orang tua ibadah. Sebenarnya kalau ibadah bareng lagi itu momen untuk satu keluarga mendapatkan siraman rohani, mendapatkan momen pertumbuhan bersama. Tapi kalau memang lebih konsen sendiri dan benar-benar risih banget, ya nggak apa-apa sendiri. Tapi kalau bisa konsen ya, kalau nggak bisa konsen mendingan jangan. Tapi kalau sendiri pun jam sama posisi ibadahnya sebisa mungkin dijaga teratur. Oh, oke, baik. Nah, Hen, untuk pertanyaan terakhir nih, Hen. Jadi kalau menurut Hendrawan sendiri, hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan untuk membakar kerohanian kita di masa-masa pandemi atau masa-masa sulit seperti ini, Hen? Yang pertama makan yang cukup, bro. Itu penting banget, bro. Makan yang cukup. Iya, seperti tadi gue bilang ya di awal ya, bahwa ternyata fisik kalau kita mau akui itu banyak sekali kaitannya dengan kondisi mental, kondisi emosi, kondisi spiritual. Jadi di dalam masa pandemi, mari jaga makan yang baik, ya itu pertama. Olahraga yang cukup. Sekalipun gue juga kadang-kadang malas olahraga, bro. Tapi tidur juga mesti dijaga ya, jaga cukup tidur. Kalau kita mau sehat rohani tapi nggak sehat jasmani, rasanya agak sulit gitu. Jadi kita mesti realistis. Pertama, untuk bakar segala macam rohani ini, pertama jaga dulu kesehatan fisik, itu pertama. Kedua, bro, di momen-momen seperti ini jaga waktu saat teduh sama Tuhan. Ya, gue bahkan tidak terlalu fokus sama rutin apa enggaknya, tapi menikmatinya. Jadi misalnya ya, bukan rutin gak usah teratur, maksud gue teratur, tapi bahkan kalau nggak tiap hari pun nggak apa-apa. Misalnya lu mau saat teduh 2 hari sekali nih, tapi menikmati daripada lu saat teduh setiap hari, tapi sambil boker misalnya, baca buku renungan. Nah itu mungkin tidak terlalu konsen ya, apalagi pas lagi ngeden. Jadi butuh keteraturan, butuh bener-bener menikmati enjoyment ya saat teduh. Itu tadi kesehatan saat teduh. Dan yang ketiga butuh waktu jaga sama keep komunitas rohani. Ini penting banget. Kita di momen ini firman tetap dapat, ujian tetap dapat, tapi komunitas rohani ini nggak keganti. Anak-anak pemuda gua nih biasanya kalau habis ibadah pergi makan bareng. Sebelum ibadah duduk ngobrol bareng. Tapi begitu Zoom kan nggak bisa makan bareng. Ngobrol bareng juga terbatas sekali. Nah ini kita kehilangan dan nggak bisa terganti nih. Kita butuh sekali memiliki momen-momen bersama dengan komunitas rohani kita. Makanya brother makanya di remaja gua kan ada Zoom gitu ya, kesempatan untuk ngobrol, kita bangun kehangatan. 3 itu. Oke. Nah, mengenai komunitas ini, jadi apakah ada saran tertentu yang bisa dilakukan? Mungkin bisa kontak anak-anak remaja atau mungkin teman-teman kita sehari satu atau bagaimana gitu kan? Mungkin kalau mau efektif atau mau lebih menyentuh kebutuhan ya, ditentukan saja satu hari di mana orang-orang itu ngumpul bersama, ngobrol-ngobrol. Kalau bisa ada rohaninya juga supaya kalau ada yang kebutuhan sharing rohani juga tersampaikan. Kalau misalnya setelah itu bisa bebas, waktu bercanda, waktu main, waktu ngobrol, waktu berbagi meme, berbagi channel YouTube yang di-follow. Karena ini anak-anak sekarang udah nggak nonton TV ya. Anak-anak remaja gue udah nggak nonton TV. Semua channel YouTube.
Jadi berbagi channel YouTube atau berbagi video YouTube itu sebenarnya menarik. Jadi gue sarankan misalnya kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali, adakan Zoom aja rame-rame sama anak-anak pemuda atau remaja. Lalu ada renungan, sharing, lalu ngobrol-ngobrol santai. Renungannya pendek, tapi ngobrolnya panjang, bercandanya banyak begitu. Bahkan mungkin main werewolf ya. Kami dulu awal-awal pas remaja main werewolf bro. Kayak Among Us gitu lah. Kita main Among Us rame-rame di gereja gitu ya. Bukan di gereja, dengan komunitas gereja maksud gua. Itu main itu juga udah cukup membangun komunitas ya. Sekalipun juga melatih berbohong. Gitu. Itu dapat semuanya ya, komunitas dapat, refreshnya dapat, musuh juga dapat. Kalau ketahuan bohong. Oke, Hen. Mungkin ada teman-teman yang menonton ingin bertanya, bisa langsung komen di bawah atau bisa menggunakan fitur pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akan segera akhiri malam hari ini, dan mungkin Hendrawan bisa memberikan closing statement mengenai apa yang sudah disampaikan. Ada yang mau nanya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Kalau ada langsung Hendrawan aja nanti. Iya. Langsung bisa ide ke Hendrawan. Jadi gue tutup nih bro ya, kalau closing statement atau kesimpulan dari gue, memang pandemi ini membuat kita kehilangan komunitas. Ya. Orangnya ada, masih ada di grup, tapi serunya, makan barengnya, ngobrolnya nggak ada. Nah di sana kita butuh sesama, kita butuh ganti yang hilang itu dengan sebisa mungkin. Dan yang kedua, kita butuh jaga hidup kita teratur. Kalau kita nggak punya keteraturan dalam hidup, susah bro. Dari ibadah bahkan sampai kerja, sampai mengembangkan diri, sampai masa depan juga kita bisa berantakan. Kalau kita nggak jaga komunitas dan keteraturan hidup, itu sih. Oke. Nah, ini ada yang bertanya nih, Herna Maria ya. Jadi sebenarnya kita nih harus ada disiplin rohani ya, contoh Hendrawan. Iya betul. Panggilnya Ci, Bu, atau Tante ya. Ci aja. Ci Maria ya. Nanti kalau Bu digaplok di Palembang ya. Iya. Jadi Ci Maria, iya betul nih. Jadi bukan sekedar disiplin rohani kayak kata lu ya tiap hari ya. Bukan soal tiap harinya. Bukan seperti disiplin, kata disiplinnya yang paling penting. Tapi ada rohaninya, rohani yang teratur. Teratur itu nggak harus setiap hari ya, sekali lagi ngomongnya. Tapi betul-betul kita mengkhususkan waktu. Misalnya, Tuhan, dalam minggu ini aku akan komit ambil 3 kali untuk berelasi sama Tuhan. Aku akan duduk di pojok kamarku itu, akan pasang bantal, duduk, lalu akan baca kitab. Pokoknya aku akan sediakan waktu 15 menit. Gue akan matiin HP gue sampai offline, ya, offline mode misalnya. Gue akan baca bagian ini, gue akan renungin, gue akan doa. Jadi udah dikhususin nih, waktunya, tempatnya, aktivitasnya. Ada satu kerohanian yang otentik. Itu yang paling penting. Gitu, Cek. Oke. Mbak. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa di WA ya. Di nomor di bawah ini. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita akan segera tutup. Baik, langsung kita tutup saja. Terima kasih Hendrawan buat kesediaannya bisa mengisi waktu malam hari ini. Saya mewakili segenap pengurus dan juga teman-teman jemaat mengucapkan terima kasih untuk kesediaannya. Baik, kita akan segera tutup di dalam doa. Mari, mungkin Hendrawan bisa menutupnya di dalam doa. Yuk kita berdoa ya rekan-rekannya. Bapak di dalam kerajaan surga, makasih malam hari ini kami boleh obrol-obrol mengenai kesulitan kami di tengah pandemi. Tapi kami berharap bukan hanya kesulitan, tapi kami menemukan solusi, kami menemukan jawaban. Karena kami percaya, baik badai, baik pandemi, baik kematian pun sekalipun, tidak bisa memisahkan kami daripada Engkau. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami, supaya ketika kami sudah lewat masa ini, kami mendapati bahwa sungguh Allah menguatkan kami. Allah membuat kami makin kokoh, bahkan di tengah pandemi. Makasih Bapak untuk contoh Daniel,
rekan-rekan yang sudah join, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih juga buat setiap teman-teman yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Ada pengumuman sedikit, jangan lupa minggu depan di jam dan channel yang sama kita akan tetap berbincang santai dengan salah satu anak pemuda kita di gereja dengan tema karir dan pekerjaan. Dan juga jika teman-teman ada mau request tema tertentu untuk bisa dibahas di bulan depan, teman-teman bisa DM langsung ke IG GKY Pos Kebon Jeruk. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, thank you, Hen. Ya, God bless. Yuk.